nilai X yang positif, dia akan sama, tapi bentuknya beda. Apa namanya? Dicerminkan ke atas. Jadi kalau bisa nggak ya? Ini di copy, terus, nah, kalau ini kan jadi lebih enak. Disalin ke sini. Nah, sip. Jadi persis fungsinya tuh tepat sama, cuma negatifnya gitu. Nah, itu yang disebut dengan fungsi ganjil. Nah, bagaimana ada satu lagi pasangannya namanya fungsi genap. Apa itu fungsi genap? Kalau fungsi genap, itu dia justru simetri. Jadi, mau X positif ataupun negatif, nilainya sama. Jadi, kalau misalnya kakak-kakak punya fungsi bentuknya kayak gini, maka bentuknya akan jadi, bisa dicerminkan tidak ya? Oh, ini mah cuma bisa muter. Hmm, ya udah lah ya. Ya udah lah ya. Coba gambar manual. Jadi lebih kurang bentuknya akan ya udah gitu. Jadi dia tuh sumbu sumbu apa? Ibaratnya berulang aja, persis sama. Jadi kayak sumbu Y ini itu cermin gitu. Nah, contohnya apa yang paling gampang fungsi ganjil itu sinus. Karena karena sinus 90 sinus dari minus 90 itu sama dengan minus dari sin 90. Kalau fungsi genap contohnya kosinus. Misalnya kalau kakak-kakak tahu kosinus dari 45 misalnya, maka kosinus minus 45 itu sama saja dengan kosinus 45. Derajat ini konteksnya bisa di-compare. Apa contoh lain fungsi ganjil yaitu fungsi X. Nah, kalau kakak-kakak perhatikan fungsi F sama dengan X, akan garisnya jadi gini. Bikin garis. Hmm, bentar ya, coba coba dulu. Lurus. Ah, pokoknya garis lurus gini. Y sama dengan X. Nah, itu kakak-kakak bisa periksa kalau di Y sama dengan ini sana 3 ya, berarti kan X Y-nya 3. Maka kalau di X sama dengan minus 3, Y-nya juga akan di minus 3. Gitu. Jadi fungsi Y sama dengan X itu termasuk fungsi ganjil. Begitu contohnya. Nah, di sini yang harus jadi perhatian adalah penyebut kita ini kan akar dari kuadrat. Nah, akar dari kuadrat ini tergolong genap. Jadi kalau kakak-kakak memeriksa akar dari kuadrat, sorry. Jadi kenapa dia genap? Karena kalau kakak-kakak bisa periksa, akar dari minus X dikuadratkan, ya sama aja dengan akar dari X kuadrat gitu. Jadi nilai penyebut ini di X negatif dan positif itu sama saja. Beda dengan pembilangnya. Pembilangnya ini yang dua ini konstan. Yang ini konstan. Jadi mau X aksen berapapun dia nggak akan ngaruh. Yang lumayan vital adalah yang pertama ini. Karena ini ada X aksennya saja. Nah ini tadi kita sudah bahas di sebelah kanan. Y sama dengan X itu ganjil. Jadi uh, ini fungsi ganjil. Nah penamaan ganjil genap ini unik karena dia mirip dengan bilangan kita belajar sehari-hari. Sebentar. Oh enggak, sorry sorry. Beda-beda. Uh, Sebentar, saya cari contoh dulu. Hmm. Kalau nggak gini deh, idenya gini. Nah, fungsi genap kita itu kan di sumbu X negatif dan positif itu sama, yang kurva biru ini. Yang kurva warna biru ini kan mau X-nya positif, misalnya X negatif berapa dengan positif berapa itu sama. Tapi kalau ganjil membuat negatif. Jadi X di fungsi yang negatifnya, misalnya F dari min X itu jadi minus Fx.
Nah, bagi, kalau kita bagi, ini kan ganjil bagi genap. Kita lihat pembagian dari ini, kita bisa periksa bahwa eh, kalau pemilihan ganjil penyebutnya genap, itu keseluruhannya akan jadi ganjil. Karena ada minus yang tersisa dari si fungsi ganjil. Yang ini, tanda minusnya itu nyisa. Beda kalau misalnya sesama ganjil, minus dengan minusnya hilang gitu. Atau sesama genap, ya minusnya nggak muncul sama sekali. Maka suku pertama kita ini kalau kita integralkan, ibaratnya dari minus B sampai B, dia kan fungsinya ganjil. Jadi ketika kakak-kakak integralkan dari min B sampai nol, itu dapat minus sekian. Jadi eh, mungkin apa integral berhingga itu bisa dipandang sebagai luas buah kurva. Nah, itu kalau di fungsi ganjil kita lihat dari minus B sampai B, dari minus B sampai nol, itu luasnya sekian, tapi di bawah, di negatif gitu. Sedangkan sampai B, dari nol sampai B, dia satu di atas sumbu X, yang di bawah, yang satu lagi di bawah sumbu X. Nah, yang di atas sumbu X ini kita bisa pandang nilai positif, yang di bawah ini negatif. Jadi ketika kita integralkan dari minus B sampai B, dia akan saling menghilangkan. Karena nilainya tepat sama, tapi yang satu positif, satu negatif. Jadi suku pertama ini kalau kita integralkan dia jadi nol. Jadi bisa kita bilang medan listrik kita itu nggak ada yang ke arah X nanti setelah kita integralkan. Jadinya integral kita hanya tersisa suku genapnya saja. Nah, bagaimana dengan suku genap? Misalnya kakak-kakak integralkan ya dari minus B sampai B lagi. Kemudian didapat yang ini luasnya kan di atas. Ini positif. Yang satu lagi juga di atas. Positif juga. Luasnya sama, sama-sama positif. Jadi sama saja ketimbang kakak-kakak mengintegralkan full dari minus B sampai B, bisa saja kakak-kakak integralkan dari nol sampai B, dikalikan 2. Karena ya dia cerminan saja kan. Maka kita bisa ubah bentuk integral ini menjadi sama dengan lambda 4 pi epsilon 0 2 dikali limit B menuju tak hingga 0 sampai B, tinggal yang dua suku belakang. Y kurang A, Y topi, ZZ topi, X kurang X aksen kuadrat, Y kurang A kuadrat, Z kuadrat, 3/2, DX aksen. Nah, ini bisa diselesaikan saja integralnya nanti. Nah, ini alternatif pertama kalau pakai hukum Coulomb. Nah, ini saya sebenarnya nggak mau ngasihin integralnya karena ini cuma intro. Jadi kalau case-case nanti secara umum kakak-kakak bisa pakai hukum Coulomb untuk apapun karena dia itu formulasi paling dasar. Nah, di kasus-kasus tertentu kita bisa pakai formulasi lain yang dalam kasus itu sangat memudahkan, yaitu kalau pakai hukum Gauss. Nah, bagaimana hukum Gauss? Mungkin kita kasih batas dulu karena beda perspektif. Jadi sebenarnya untuk catatan, kedua hukum ini sama-sama bisa dipakai di semua hal. Tapi ada kasus yang lebih mudah hukum Gauss, ada kasus yang lebih mudah hukum Coulomb. Kapan hukum Coulomb itu bagus? Kalau kapan kapan hukum Gauss itu gampang kalau simetrinya bagus. Contoh sumber muatan kita itu titik, kita ambil permukaan Gaussnya bola. Atau muatan kita bola ya, permukaan Gaussnya juga bola. Atau muatan kita itu silinder ataupun kawat yang panjangnya tidak berhingga. Jadi kita bisa ambil permukaan Gaussnya itu silinder yang juga panjangnya tak hingga. Kalau misalnya kita paksa, misalnya silinder berhingga atau bentuknya elips atau elipsoid misalnya sumber muatannya, itu akan sulit kita mendefinisikan permukaan Gauss yang memudahkan kita ngitung. Jadi nanti kita bahas sebentar daripada kelamaan. Misalnya kita tinjau kawat, tinjau kembali kawat. Nah,
Nah, di sini. Nah, kenapa hukum Gauss itu enak di kasus ini? Simetri yang kita bilang apa namanya? Dia panjangnya tidak berhingga itu justru menguntungkan. Beda dengan Coulomb yang kita harus mempartisi. Kalau hukum Gauss, kita yang penting pilih permukaan Gauss tertentu, yang mana nanti titik ukur kita itu berada di permukaannya. Nah, permukaan ini sebenarnya cukup bebas memilihnya. Yang penting nanti formulasinya adalah integral tertutup dari medan listrik dot permukaan kita itu akan sama dengan total muatan yang dilingkupi oleh sorry, kekecilan nanti. Itu akan sama dengan total muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss dibagi epsilon nol. Nah, makanya dia bisa bebas karena E dot dA-nya. Tapi risikonya ada. Kakak-kakak pilih dA-nya sembarang, permukaannya sembarang. Itu nanti E-nya akan bergantung pada posisi di permukaan. Jadi ribet. Contoh, kalau kakak pilih misalnya permukaannya agak asal nih, maka di tiap titik di permukaan bola, E-nya bisa aja beda. Atau kebalikannya orang yang lebih lazim, kita pilih gimana E-nya sama. Gimana biar E-nya sama. Tapi kalau biar E-nya sama itu memilih bentuk permukaannya kadang-kadang nggak gampang. Contoh kalau tadi batang berhingga, itu kita untuk mencari tahu bagaimana sih permukaan yang menghasilkan medan listrik yang sama, itu nggak segampang kalau dia tak hingga gini. Nah, kalau silinder kita tak hingga gini, kita bisa periksa bahwa di Y, di Y yang sama dan Z yang sama, Z-nya kan keluar masuk kertas ya. Selagi di Y dan Z yang sama, X berapapun itu, medan listriknya akan sama. Begitu. Jadi, untuk muatan berupa kawat, kita bisa cek bahwa permukaan Gauss-nya akan berbentuk silinder. Juga nanti kalau apa namanya? Juga nanti kalau muatannya silinder, silinder yang panjangnya terhingga. Jadi di silinder ini, di semua bagian silinder kita, sebentar, ini saya geser dulu biar nggak ketutupan silindernya. Nah, gitu. Nah, ini silinder ini terus lanjut, yang ini ke arah minus hingga, yang ini ke arah hingga. Nah, kita bisa periksa dengan yakin bahwa di semua kulit silinder ini, di titik manapun itu, kuat medan magnetnya sama. Kuat medan listriknya sama. Nanti berapa itu yang akan kita cari. Dan bentuk geometrinya DA-nya gampang. Makanya di kasus yang seperti ini, kalau orang-orang sering nyebutnya geometrinya bagus, itu kedua hal ini, E ataupun DA-nya akan enak. E-nya sama nilai E-nya sama di semua bagian permukaan dan DA-nya itu bagus. Silinder gitu bentuk bentuk permukaan Gauss-nya. Jadi mau merumuskan DA-nya enak. Nah, misalkan buat biar gampang, kita pilih koordinatnya berarti kan ini sebutlah menjauhi pusat, berarti ini lazim dikenal sebagai estopi, sedangkan yang tangensialnya itu fitopi. Maka nanti DA-nya, maksudnya elemen dari luas permukaannya, sebenarnya di sinilah. Itu bagian tegak lurusnya adalah estopi. DA sama dengan DA estopi. Karena elemen permukaan kita itu arah normalnya, itu menjauhi pusat dari silinder. Makanya dia arah estopi. Nah, karena dia arah estopi, maka kita bisa menjamin nanti E yang kita dapat itu arahnya juga estopi. Kenapa? Karena keduanya dihubungkan oleh perkalian titik. Begitu. Nah, setelah kita memeriksa tentang arah, kita bisa lanjutkan dengan uh, perhitungan. Nah, kalau kita sudah jamin begini, misalnya kuat dari medan listriknya sama di semua bagian permukaan, kita bisa fokus aja ke ini. Ini kuat medan listriknya, E.
Atau kakak-kakak tulis E biasa aja nggak masalah. Jadi E-nya nggak pakai panah juga bisa. Jadi kita pakai E ini dikali integral tertutup dari dA sama dengan, aduh biasa, E integral tertutup dari dA sama dengan Q enclose. Q enclose-nya berapa? Muatan yang dilingkupi oleh silinder. Silinder kita melingkupi muatan berupa lambda dikali panjangnya. Ya, sebut saja tadi kita panjangnya kan tak hingga, tapi kalau mau enak kita pakai misalnya panjangnya L dulu deh. Limit L menuju tak hingga lambda L epsilon nol gitu. Nah, integral tertutup dari dA adalah luas permukaan dari permukaan Gauss kita. Nah, ini kita sebutnya permukaan Gauss. Mana tahu tadi ada yang nggak ngeh. Ini kita sebut dengan permukaan Gauss. Jadi permukaan khayal, tapi titik ukur kita ada di permukaan khayal ini. Gitu. Integral tertutup dA adalah luas permukaan Gaussnya, yang mana luas permukaan Gauss kita ini itu kulit itu selimut silinder yang membentang dari minus hingga sampai tak hingga. Atau ya tadi kita pakai aproksimasi aja, limit L menuju tak hingga, panjangnya L gitu. Jadi kita bisa tulis ini E. Nah, eh, luas permukaan dari silinder ini adalah keliling lingkaran 2πr. Misalnya kan di jaraknya tuh y, apa x y z. Nah, tadi kita udah mention bahwa dia itu di jarak di x berapapun nggak ngaruh. Dia cuma pengaruh y dengan z. Tapi y dan z-nya tuh balik lagi mirip dengan tadi, relatif terhadap si kawatnya. Maka jarak dia ke kawatnya ini, sana ini. Nah, secara y jaraknya adalah misalnya ini apa ya enaknya ya, sana r-nya. R-nya itu adalah akar di arah y, jaraknya itu adalah y dikurang a. Sedangkan di arah z-nya tetap z. Jadi mirip yang tadi, tapi x-nya nggak ngaruh karena kita lihat silindernya kan membentang dari x di mana-mana. Jadi yang penting jarak dari kulit silindernya ke batangnya aja. Jadi kita keep aja simbol R-nya untuk nanti. R dikalikan dengan panjangnya L. Eh, Mungkin kalau mau nyaman matematiknya, limitnya kita biarkan. Limitnya kita tulis aja. Nah, di kasus ini kan kiri kanan sama-sama ada L. Jadi kita bisa eliminate L-nya. Jadi L-nya nggak ada lagi. Sehingga tersisa sekarang E sama dengan lambda per 2pi R epsilon 0. Atau 2pi epsilon 0 R. Atau R-nya lebih nyaman lagi kalau dibuka aja dengan ini. R-nya yang itu. Nah, bagaimana arahnya? Sebagaimana yang kita diskusikan tadi tentang ini, maka kalau kita buat dia sebagai vektor, vektor E-nya adalah lambda S topi 2pi epsilon 0 R. Nah, tapi ini baru dari satu kawat, belum kawat satunya lagi. Atau mungkin akan lebih enak kalau kita tinjau kawat, kita buka R-nya ya, akan lebih kelihatan nanti soalnya. Jadi dari kawat plus lambda, kita peroleh E-nya, E plus, sama dengan lambda per, mungkin bikinnya gini deh, lambda per 2pi epsilon 0. R-nya adalah akar Y kurang A dikuadratkan tambah Z kuadrat. X-nya nggak ngaruh di mana. Nah, S topi bagaimana? S topi di sini gimana ya cara menjabarkan?
Oh gini aja deh. Estopi itu tadi gimana ya bentuknya? Nah gini. Bentar, saya agak bingung. Kalau nggak gini, kita lihat ke sumbu apa ke kurvanya di Y, Z. Apa di sumbu di bidang YZ. Y ini Z. Nah, ini misalnya kawat kita di sini plus lambda. Nah, ini titik yang kita tinjau X, Y, Z. Nah, ini kita definisikan panjang. Nah, ini kan tadi yang ini ya, estopinya. Nah, ini panjangnya tadi kita definisikan R, walaupun ya harusnya kalau mau enak sama-sama S gitu ya, tapi ya udahlah, itu telanjur juga. Nah, ini kita misalkan sudut ini sebagai V. Nah, kita bisa peroleh hubungan trigonometrinya bahwa sudut ini V, panjang ini R, tinggi ini Z, ya karena dari sumbu Y ya, jaraknya berapa yaitu Z. Nah, sumbu Y ini panjangnya adalah Y dikurang A. Maka, aduh, saya nggak tahu ini nulisnya. Tahu gini deh, sebentar. Saya samain aja deh simbolnya kali ya. Karena S topi ini itu S topi ini kan arah apa namanya vektor satuan untuk arah S. Sedangkan panjang ini jarak yang kita ambil ini itu berhimpitan dengan arah vektor S. Jadi ya udah samain aja simbolnya S. Itu pun nanti membantu di perumusan. Karena saya milih untuk ubah aja. S S. Nah, S topi itu bisa kita ganti dengan vektor S panjang S kuadrat. Nah, ini panjang S kuadrat, ini panjang vektor S. Nah, ini juga disesuaikan. Ini S, ini S. Ini S, panjangnya S, ini S. Maka vektor S topinya adalah Y kurang A, Y topi tambah Z, Z topi. Atau panjang S-nya balik ke sini lagi, Pitagoras dari keduanya. Maka kita bisa tuliskan bentuknya adalah seperti ini. Y kurang A, Y topi ditambah Z, Z topi. Nah, lebih kurang begini untuk medan listrik yang dihasilkan oleh kawat yang positif. Nah, bagaimana untuk yang negatif? Sebenarnya bisa dihitung ulang. Tapi ini aja, wow, mohon maaf, ternyata kelamaan ya ngebahas satu ini doang. Hmm, apa namanya? Udah lanjut dulu. Nah, bagaimana untuk negatifnya? Bisa kakak-kakak hitung sendiri nanti bahwa dia itu analog. Tinggal diubah yang lambdanya itu awalnya plus jadi minus, muatannya itu diubah aja. Terus posisi kawatnya, kan tadi kita di plus A. Di mana sih gambaran di atas ya? Nah, warna kan di plus A. Maka jarak dari titik ini ke sini Y dikurang A. Sedangkan ketika dia yang di minus A, di sini jarak jarak arah Y-nya kan jadi tambah tambah jauh. Maka dia yang awalnya kalau di sini Y minus A, maka jarak yang ini sebut saja saya tulisnya ini misalnya R plus, ini R minus, ini R plus misalnya. R minus itu arah yang Y-nya jadi lebih jauh. Jadi R plus A gitu. Nah, itu analog sebenarnya dengan kakak-kakak ganti. Di sini kan minus A, itu diganti aja jadi minusnya, yaitu Y plus A. Jadi secara fisis itu tadi, secara tinjauan geometrinya kayak gitu. Tapi konsekuensi aljabarnya barusan kita periksa, tanda yang A diubah jadi minus A. Jadi ada dua persepsi, tapi hasilnya sama. Tergantung gimana nyamannya. Jadi ini kita ubah, ini ini lambda, 2 pi epsilon nol. Nah, ini diubah yang A-nya jadi minus minus A.
Atau saya ini kan deh. Atau saya ubah aja daripada Y plus A, takut nggak kebayang ya. Y dikurang minus A, arah Y topi, ZZ topi, per Y dikurang minus A kuadrat ditambah Z kuadrat. Yang perlu dinotis adalah lambda jadi minus lambda, sorry, ini A jadi minus A. Langsung diubah gitu. Karena sama hawa analog. Kalau kurang yakin nanti bisa dicoba sendiri. Sorry, salah klik. Nah, itu untuk E. Maka total medan listriknya adalah tinggal di superposisi. Jadi tinggal dijumlahkan aja. E sama dengan E dari kawat positif, E dari kawat negatif. Maka ini sama dengan lambda per 2 pi epsilon 0. Bisa dirapel kayak gini. Y dikurang A, Y topi tambah Z, Z topi ditambah Z kuadrat dikurang Y tambah A, Y topi tambah Z, Z topi Y tambah A kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, minus ini dimuncul dari tanda minus di lambdanya. Nah, ini untuk E. Nah, dari E bisa nanti kita hitung potensialnya. Atau bisa begini, kakak-kakak dari potensial masing-masingnya diintegralkan dulu, dapat potensial, baru potensialnya dijumlah. Mengapa? Karena potensial listrik itu juga bisa bersuperposisi. Jadi dapat V-nya dulu, dapat V masing-masing baru dijumlah. Ya, tapi kita coba salah satu caranya yaitu E totalnya dulu baru didapatkan V. Nah, potensial listrik sendiri didefinisikan sebagai V sama dengan minus integral E dot dl, di mana batasnya itu adalah sebentar. V di posisi sembarang R itu adalah minus dari E dot dl. Batas akhirnya adalah R posisi yang kita tinjau. Nah, batas awalnya ini adalah acuan sembarang. Kalau misalnya kakak-kakak baca Griffith itu kayak tumpahan kopi. Tapi kayak saya bikin di sini tanda tanya aja deh. Nah, siapa acuan di sini? Acuan di sini adalah lazimnya itu diambil V posisi sedemikian rupa sehingga V di sana nol. Jadi ibaratnya sama aja dengan kakak-kakak integral tak tentu, tapi C-nya nanti dinolin gitu. Secara gamblang lebih kurang kayak gitu. Nah, di sini yang jadi perhatian utama, E kita itu ada arah Y dan arah Z. Jadi, apa Kak, ini sama dengan lambda pi epsilon nol. Yang pertama kita integralkan ya, yang arah Y topi. Jadi integral tak bat acuan sampai ke Y kurang A kurang Y tambah A. Kan pecahannya beda ya. Mohon maaf. Y kurang A
Y kurang A kuadrat tambah Z kuadrat. Y plus A. Y plus A dikuadratkan plus Z kuadrat. DY. Karena nanti DL ini, yang mana DL kalau di Kartesian itu adalah DX. Mohon maaf, warnanya saya ganti deh. Ini itu adalah DX X topi, DY Y topi, DZ Z topi gitu. Jadi nanti dia bertemunya dengan arah masing-masing. Jadi yang arah Y topi diintegralkan terhadap DY, yang arah Z topinya itu diintegralkan terhadap DZ. Nah, hingga sampai Z, Z Y kurang A kuadrat tambah Z kuadrat dikurang Z Y plus A kuadrat ditambah Z kuadrat DZ tutup kurung. Nah, ya begitu. Nah, kembali lagi nanti diselesaikan pengintegralannya. Ini bisa pakai apa namanya? Substitusi trigono lah nanti buat dapat hasilnya. Nah, ini alternatif pertama. Jadi apa namanya? Alternatif pertamanya kakak-kakak dapat E total dulu, baru diintegralkan sebagai V. Alternatif keduanya adalah E ini diintegralkan masing-masing untuk dapat V. Nah, itu sebenarnya sejatinya kalau kakak-kakak integralkan E yang dari kawat listrik, dari kawat positif maksudnya, itu akan dapat dua suku ini. Satu, dua. Nah, dua ini akan menghasilkan V positif. V positif, V positif, V dari kawat positif maksudnya. Sedangkan kalau negatifnya itu yang ini. Ini kawat V dari kawat negatif, ini V dari kawat negatif. Jadi kedua-duanya akan menghasilkan yang sama. Nah, kalau sudah sampai di tahap di sini tinggal diintegralkan aja. Kuncinya itu tadi kakak-kakak integral tak tentu terus C-nya dinolin. Karena itu sama aja dengan integral ini itu sebenarnya sama aja dengan kalau acuannya dimasukkan, batas bawahnya dimasukkan, itu masukkan V sama dengan 0. Begitu kira-kira. Tapi lazimnya begitu. Ya, lazimnya begitu. Kecuali kalau ini saya kasih keterangan deh, lazimnya. Karena bisa aja nanti kita diberitahunya justru kita diberitahu misalnya tegangan di posisi sekian itu nilainya sekian. Nah, itu berarti kita diberikan acuan, tapi di acuan itu tegangannya nggak nol. Jadi ibaratnya batas bawah ini potensial yang kita tahu di mana, gitu. Nah, itu untuk yang soal 1A ya kalau nggak salah. Nah, itu 1A. Bagaimana V-nya? Nah, ini bentuk akhirnya kalau dari dua kawat tersebut. Nah, berarti dapat V akhirnya. Nanti dari hasil akhir integral ini kita akan dapat bentuknya sebagai sebentar saya lihat dulu. Oh iya, nanti kita akan dapat bentuk R ini sebagai lambda 2pi epsilon 0 len dari eh, Y dikurang A kuadrat tambah Z kuadrat akar per akar dari Y plus A kuadrat plus Z kuadrat. Bentuknya lebih kurang akan kayak gini. Nanti bisa dicek lagi. Nah, itu yang pertama.
Nah, bagaimana untuk soal yang B? Ini baru soal A. Ya, ini soal A. Saya lupa harusnya kasih penanda. Ini A. Soal A. Nah, bagaimana untuk soal B? Nah, soal B itu kita udah punya fungsi V-nya. Jadi, kalau kita diminta menentukan permukaan ekipotensial, itu kita tinjau salah satu nilai potensial aja. Jadi, kita pilih zona potensial tertentu. Itu di di posisi mana aja yang potensialnya segitu. Nah, maksud dari permukaan ekipotensial adalah seperti itu. Jadi pilih salah satu nilai potensial, misal tinjau salah satu nilai potensial tertentu, tinjau potensial listrik tertentu, misal fenol. Misalnya ya nilai fenol kan nilai ini bisa macam-macam. Misalnya fenol, fenol ini nilai itu lambda 2pi epsilon nol len dari akar y kurang a kuadrat tambah z kuadrat per y plus a kuadrat tambah z kuadrat. Nah, ini melalui modifikasi sedikit aljabarik ya, kita bisa peroleh nanti y kurang a kuadrat plus z kuadrat, y plus a kuadrat plus z kuadrat sama dengan pangkat V0, benar. Ini harusnya 4pi epsilon nol V0 per lambda. Ya, jadi tinggal dipindah ruas terus ya. Ini kan pangkat setengah. Setengahnya keluar jadi 4, pindah ruas, terus lennya hilang dengan pangkat gitu. Nah, ini kan konstanta. Nah, jadi permukaan Gauss kita itu bisa dibilang sebutlah konstanta ini C lah. Kita pakai C nggak tadi? Nggak ya? Ya udah kita anggap aja C. Dimodif lagi nggak ya ini? Nah ya kita bisa dapat nanti Y kurang A kuadrat plus Z kuadrat sama dengan C. Y plus A kuadrat plus Z kuadrat. Oh, sorry. CZ kuadrat. Ya dikali. Jadi ini pindah ke ruas kanan. Terus ya kita tinggal pindah-pindah ruas. Y kurang A kuadrat kurang C kali Y plus A kuadrat. Satu C kurang satu Z kuadrat. Kemudian ini kuadrat pengurangan dua kuadrat. Jadi kita bisa kita pinjam rumus ini. X kuadrat kurang Y kuadrat adalah X tambah Y, X kurang Y. Maka ini akan menjadi kalau dijumlahkan Y kurang A dikali jadi panjang ya. Jadi panjang ini. Kita akan peroleh bentuknya itu kalau dijumlahkan Y satu ditambah akar C terus dikurang A satu. Oh, dia lawan beda tanda ya. Ini dikali kalau dikurang Y satu kurang akar C dikurang satu tambah akar C. Yang ini tetap C kurang satu. Karena nggak terlalu ngaruh. Mending di ini aja sekalian. Ya sih dibuka aja kali. Jadi ini Y kuadrat satu kurang C. Y kuadrat kemudian kurang 2 dikali satu.
Nah, ya benar. Satu kurang C A kuadrat. Terus satu kurang C-nya ya dibagi aja. Kita bisa dapat Y kuadrat kurang 2 kali satu tambah C. Satu kurang C AY. A kuadrat kurang Z kuadrat sama dengan, oh ya benar, sama dengan nol. Oke, nih daripada berlama di sini. Jadi, oke. Pokoknya ini sebenarnya diselesaikan aja tergantung. Tapi kemana arah kita sebenarnya? Kita diminta mendeskripsikan, ini diminta iya permukaan ekipotensialnya. Jadi kita kan sudah pilih potensialnya tertentu fenol. Nah, ternyata disuruh soal gitu ya tadi baru nyadar. Nah, kita dapat persamaan seperti ini. Itu kalau misalnya kita tahu persamaan ini tuh mewakili permukaan seperti apa, kita bisa deskripsikan langsung. Nah, misalnya contohnya apa? Misalnya kalau kakak-kakak punya persamaan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, nah ini kan namanya lingkaran. Ini akan membentuk lingkaran gitu. Kalau misalnya x kuadrat per a kuadrat tambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan satu, nah ini membentuk elips dan sebagainya. Nah, jadi intinya kita mencoba untuk membentuk salah satu dari persamaan permukaan yang kita kenal gitu, atau salah satu dari persamaan garis yang kita kenal di sehari-hari. Ya, tapi mungkin di sini kasusnya tidak sesederhana itu ya. Tapi eh, ide utamanya lebih kurang begitu. Jadi persamaan ini diolah gitu ya, sampai kita dapat bentuknya seperti ini gitu. Nah, setelah kita dapat, baru kita bisa deskripsikan bahwa permukaan ekipotensialnya itu seperti apa. Nah, begitu lebih kurang untuk nomor satu. Setidaknya ada yang mau ditanyakan dulu kira-kira. Izin bertanya. Iya kak, silakan. Jadi, em, ini aku ingin bertanya, kalau yang kemarin itu diajarkan oleh Pak Bobi itu, eh, kalau kalau nggak salah ini aku, Hmm. itu kayak semacam ada metode bayangan gitu untuk kasus yang seperti ini. Itu apa? eh, Beda kasus ya? Atau gimana ya? Soalnya ilustrasi gambarnya tuh sama gitu. Aku kira penyelesaian soalnya juga sama. Metode. Oh ya, terima kasih Kak. Sebenarnya betul, ini kan kasus kita potensial. Nah, secara umum untuk menyelesaikan potensial daripada di kuli seperti ini, ada beberapa alternatif. Ya, salah satunya adalah muatan bayangan. Terus ada juga ekspansi multipol dan sebagainya. Nah, itu lazim digunakan untuk menyelesaikan persoalan kayak gini. eh tapi kalau ini kalau kasus seperti ini kan kita tahunya muatannya justru ya Kak ya. Misalnya muatannya ada dua, positif sama negatif. Terus kita disuruh solve. Justru kalau di yang kasus seperti ini, kita memang langsung dihitung begini. Nah, kalau misalnya muatan bayangan itu lazimnya dipakai untuk kasus yang, sebentar ya. Misalnya kita diberitahu ada muatan, misalnya saya ambil kasus yang paling sederhana deh. Misalnya ada muatan plus Q di posisi A, kemudian diberitahu di bidang ini, di sumbu Y ini,
di X sama dengan nol itu V-nya nol gitu. Saya bikinnya gimana ya? Gini deh. V di X sama dengan nol itu nol. Nah, muatan bayangan itu adalah kita mengganti sistem ini ketimbang kita tahu sebuah muatan dan distribusi potensial, kita ubah jadi sistem muatan doang. Karena kan kalau kita diberitahunya kayak gini, bingung kan kita mau ngapain. Kalau mau dicoret-coret, kita juga nggak tahu nih si biru ini bergunanya apa nanti. Jadi akan lebih mudah kalau kita ubah ke sistem muatan. Tapi muatan ini, muatan muatan lainnya ini, itu akan menghasilkan syarat yang biru ini. Jadi bagaimana caranya ada muatan lain itu dengan muatan yang ada bersama muatan lain ini yang batas biru ini tetap terpenuhi. Nah, dalam hal ini itu terpenuhi oleh muatan lain di posisi minus A dengan muatan yang berbeda. Nah, itu baru bisa. Nah, kalau misalnya ke kakak Prisa tadi, itu termasuk yang ini ya, kalau muatan kita kawat, kawat yang biru, terus terus diberitahu bahwa di bidang Y sama dengan nol, di bidang X, Z, itu potensialnya nol. Maka itu bisa digantikan oleh muatan lawannya ini, tandanya berlawanan di posisi minus A. Begitu. Nah, yang disebut muatan, mengapa disebut muatan bayangan? Karena kita mengganti distribusi ini, sorry, kita mengganti distribusi ini, misalnya distribusi potensial yang kita udah ketahui, dengan sebuah muatan lain yang nanti menghasilkan potensial yang sama. Jadi syarat yang kita tahu itu tetap terpenuhi gitu, gara-gara ada muatan ini. Tapi kan muatan ini tadi nggak ada. Di sistem kita sebenarnya nggak ada muatannya. Makanya dia disebut sebagai muatan bayangan. Gitu. Disebut bayangannya karena di aslinya kita nggak ada. Tapi untuk memudahkan kasus kita ganti distribusi potensial yang kita tahu dengan muatannya. Begitu. Makanya mungkin kalau di kelas akan familiar karena itu tadi kita misalnya ada soal kita diberitahu potensial. Misalnya tadi ya di bidang X Z potensialnya nol itu bidang potensialnya dihilangkan tapi diganti dengan muatan yang nilainya sama tapi di posisi minusnya gitu. Tapi kalau kasusnya kayak gini udah ada sepasang muatan doang ya kita nggak bisa kita lebih apa nggak nggak bisa ya bukan pakai muatan bayangan gitu kak caranya. Oh ya, paham, paham. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Kira-kira terkait ini apakah ada lagi yang ingin ditanyakan dari kakak-kakak sekalian? Oke, mungkin begitu dulu untuk saat ini. Jadi ternyata yang sempat dibahas baru ini ya, kuis satu nomor satu. Jadi intinya bisa pakai Coulomb, bisa pakai Gauss. Tapi karena geometrinya bagus, itu akan jauh lebih mudah pakai Gauss. Kalau pakai Coulomb yang kayak tadi, jadi kuncinya secara umum kalau pakai Coulomb kakak-kakak harus tahu R tulis dan dekina bagaimana, terus sisanya tinggal diintegral. Tapi pengintegralan ini tidak selalu mudah, makanya ada metode, ada hukum Gauss. Di kasus ini hukum Gauss lebih mudah integralnya, kita bisa dapat tadi bentuknya ya. Walaupun ketika kita integral menjadi V, ya tetap aja ribet sebenarnya. Nanti hasilnya kena kayak gini, gitu. Nah, untuk permukaan ekipotensial lebih kurang idenya seperti tadi, pilih salah satu potensial tertentu, kemudian otak-atik persamaannya sehingga satu ruas itu konstanta, satu ruasnya lagi full bergantung dengan posisi dengan sistem koordinatnya gitu. Nah, nanti kita deskripsikan dari persamaan yang kita peroleh itu membentuk permukaan apa. Karena kita sudah tahu bentuk-bentuk lain itu itu persamaan kurva atau persamaan permukaannya seperti apa, tinggal kita cocokkan begitu.
Jadi kurang begitu untuk pembahasan nomor satu kuis satu ya. Karena berhubung sudah 17.46 juga, sudah berlebih sekitar 10 menit. Mungkin dicukupkan dulu untuk tutor sore hari ini. Pembahasan berikutnya kita coba bahas di lain waktu. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian dari kakak-kakak sekalian. Mohon maaf apabila kurang kurang memuaskan, entah dari konten yang kurang atau mungkin ya menjelaskannya kurang cepat ya. Jadi kita cuma bisa bahas satu dari empat soal. Baik, kalau begitu kita mungkin baik kalau begitu kita cukupkan untuk sore hari ini. Kita akhiri tutorial ini dengan doa menurut percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukupkan dan dilanjutkan di lain waktu. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Makasih Malik. Terima kasih. Nanti rekaman saya upload di YouTube, terus apa untuk absen